الصوفية قد عرفنا أن التصوف العملي هو التصوف الذي مارسه أصحاب الطرق الصوفية من تقديم المجاهدة ومحو الصفات الذميمة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى فيه قواعد السلوك وآدابه على نحو مفصل مثل علاقة المريد بالشيخ والعزلة بالخلوة والجوع والسهر والصمت والذكر وما إليها. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ini kita berbicara tentang orang yang pertama mengasaskan tarikat-tarikat sufi. Yang kedua yang kita sudah pelajari tentang sejarah dan perkembangan tasawuf. Ya. Dan di atas tulisan tajuk awala salisan ini wa hakadha asbaha at-tasawwuf jama'iyan ba'da an kana hazza afradin mutafarriqin la rabita bainahuma. Ya. Begitulah tasawuf kemudian menjadi jamaah, ya, jama'iyan, menjadi kolektif, ya. Yang setelah sebelumnya dulu itu adalah hanya hadz, ya, bagian individu-individu yang terpisah-pisah yang tidak ada hubungan antara mereka. Nah, maka siapakah yang mengasaskan tarekat sufiah secara jama'i itu? Kita qad arafna, kita telah mengetahui bahwa maksud tasawuf amali adalah tasawuf yang dijalani oleh pemilik tarekat sufi, yang dipraktekkan, ya, oleh ashabu turuq as-sufiyah. Berupa apa? Taqdimil mujahadah. Apa taqdimil mujahadah itu? Melakukan mujahadah, takdim yang mempersembahkan, ya. Dan menghapuskan sifat tercela, memutuskan semua hubungan, menghadap dengan sepenuh himmah kepada Allah, dengan sepenuh himmah, kemauan, semangat, ya. Dan di dalam tasawuf itu fihi yang di dalamnya yaitu qawaidus suluk wa adabihi wa adabuhu, kaidah-kaidah suluk. Suluk ini bukan khalwah, ya. Suluk adalah perjalanan tasawuf, perjalanan bertasawuf. Itu suluk. Orang yang masuk tarikat dan melakukan amal-amal di dalam tarikat itu melakukan suluk. Zikir suluk, mujahadah suluk, khalwah ya suluk. Namun di Nusantara kita ada istilah lokal yang mereka menyebut suluk itu khusus untuk khalwah. Itu namanya istilah yang lokal, apa disebutnya? Salah, kalau di Indonesia disebut salah kaprah. Apa salah kaprah itu? Salah lumrah. Salah apa, Pak? Salah kebiasaan yang salah, ya. Sudah biasa disebut begitu padahal salah, ya. Salah salah yang telah tersebar, itu maksudnya. Tapi salah, tapi semua udah cakap gitu, nah buat apa? Itu namanya salah kaprah, salah lumrah. Salah yang dilakukan oleh ramai orang, ya. Apabila suluk khalwah, padahal mungkin dulu kan di Nusantara ini agamanya kan Buddha dulu kan, sebelum Islam datang, dan aktivitas agama mereka itu
yaitu ada yang namanya bertapa. Ya kan? Bertapa. Seperti Buddha kan ada bersemedi, bertapa atau apalah istilahnya. Mungkin tiba-tiba sudah Islam tapi ada orang macam bertapa. Maka ditanya ini apa? Ini Buddha ke? Ah, bukan, ini suluk. Suluk itu tarbiyah ruhiyah. Suluk itu tarekat sufi. Maka ada istilah yang menyebutkan bahwasanya at-tasawuf huwa as-suluk. Ada yang mengatakan begini. Tasawuf ini suluk. Ya, as-suluk ilallah. Maka si muridnya disebut salik. Orang yang berjalan kepada Allah, salik ilallah. Atau istilahnya as-suluk ini as-sair ilallah. Maka si muridnya disebut sair. Ya. Antum kalau menemukan kata salik, sair, murid, ya itu sama saja. Ya. Sair ilallah. Maka dikatakan at-tariqatu hiya sairun haqiqiyatun ma'nawiyatun. Sairun haqiqiyun ma'nawiyun. Ini sair. Sair ilallah, berjalan. Ya. Kenapa salah, Kak? Karena berjalan untuk membangun perilaku yang mulia, suluk. Orang Arab menyebut suluk itu perilaku sudah. Kalau antum minta surat kelakuan baik, tahu surat kelakuan baik? Dari polis kan? Itu namanya as-sair was-suluk. Istilahnya sudah begitu. Karena itu persaksian kepada perilaku yang baik. Ya. As-sair ini maknanya berjalan. Ya. Saro yasiru, sairun, ya. Berjalan. Saro ini berjalan apa? Malam. Berjalan malam. Nah, karena orang yang masih penuh dengan masih kosong dari sifat mulia, yaitu umpama fizulumat, umpama di kegelapan, maka dia berjalan malam menuju kepada Allah. Artinya berjalan kepada Allah tapi belum punya nur, yaitu akhlak. Itu makanya orang sufi memilih as-sair. Ya. Taib. Maka di dalam tasawuf amali ini ada kawaidus suluk dan adab-adabnya secara terperinci. Seperti apa? Seperti hubungan murid kepada syaikh dan uzlah dengan khalwah, ju' dan as-sahar. Sahar ini bangun malam untuk qiyamul lail, untuk tafakkur, untuk zikir, untuk wasamt dan diam, menjaga lidah, wazikr dan zikir, ya. Wama ilaiha dan ya. Wama ilaiha dan selain dan selanjutnya, ya. Dan seterusnya. Jadi yang namanya tasawuf amali itu tasawuf yang dipraktikkan oleh pemilik thariqat sufi, ya, dalam bentuk melakukan mujahadah, menghapuskan sifat-sifat tercela dan memutuskan segala hubungan dan menghadapkan dengan sepenuh himmah, keinginan kepada Allah. Di dalamnya terdapat alaqatul murid, kaidah suluk, kaidah tarbiyah, kaidah tariqah, dan adab-adabnya secara terperinci seperti hubungan murid, uzlah dan lain sebagainya. Itu namanya tasawuf amali. Ya. Naam. وفي الحقيقة أن هذه الطرق الصوفية ليست إلا امتدادا للتصوف النظري التصوف السني وسمي بالتصوف العملي لأن الجانب العملي فيه أظهر من الجانب النظري ولا يعني أنه خال منه بل هذا الجانب أكمل وأشمل من ذلك الجانب الأول كما أن اصطلاح العملي هنا إنما يدل أن هذا التصوف قد أخذ صورة التنظيم أو الطريقة أو الطرق الصوفية. Pada hakikatnya tarikat-tarikat sufi ini
hanyalah imtidadan litasawuf. Apa imtidad? Sambungan. Artinya imtidadan itu bentangan, terusan. Mana yang pas? Imtidadan, ya, terusan, sambungan. Ya, tasambungan tasawuf nazori atau yang disebut tasawuf sunni. Di abad pertama, kedua, ketiga, keempat disebutnya tasawuf nazori. Kenapa? Karena tak ada teori di situ. Yang ada amal. Kan ilmu pun tak ada lagi di situ. Fikih pun tak ada, tasawuf tak ada. Ya. Dan teori-teori tasawuf lagi tak ada. Maka itu lebih kepada amal. Maka pada zaman itu ulama baru membuat teori-teori, maka dikenal dengan tasawuf nazari. Lalu kemudian kenapa di abad ke-6 dan seterusnya disebut tasawuf amali? Karena tasawuf yang ada hanya teori saja, amalnya tak ada. Maka disebut tasawuf amali, paham ya? Bukan berarti ketika tasawuf nazari itu tak ada amal. Oh, memang tasawuf dikenal amal saja, teori tak ada. Maka dimunculkan, dizahirkan teori. Nah kemudian ketika teori sudah banyak, yang beramal tak ada. Ya, maka dimunculkan teori-teori beramal. Kaidah-kaidah uzlah, kaidah ju. Dulu tak ada buku untuk mempelajari apa hubungan murid kepada syekh, bagaimana khalwah, ya, bagaimana mujahadah, bagaimana riyadhah. Itu tak ada penjelasan yang panjang, terang, jelas. Gitu. Namun ketika orang tak ada yang mengamalkan, ya maka dimunculkan amaliyah itu. Maka di sini pada hakikatnya tarekah sufi ini hanyalah imtidadan, ya, sambungan, berlangsungan tasawuf nazari. Tasawuf teori, tasawuf sunni. Dinamakan tasawuf amali karena sisi amal di dalamnya lebih zahir daripada sisi nazari. Karena nazari sudah banyak. Jadi yang dizahirkan adalah sisi amal. Bukan berarti wala yakni, dan tidak berarti annahu khalin minhu. Bahwasanya tasawuf amali itu sunyi dari tasawuf nazari. Ya, annahu khalin minhu, bahwasanya annahu al-janib al-amali khalin minal janibin nazari. Bukan. Bal hadzal janib, bahkan janib nazari ini akmal wa ashmal. Ya. Minal janibil awal. Ya. Bahkan dari sisi nazari, ya, lebih akmal wa ashmal daripada al-janibil awal, sisi amalinya. Kama annal istilah al-amali, sebagaimana bahwasanya istilah amali di sini hanyalah ya dulu menunjukkan bahwa tasawuf telah mengambil bentuk tanzim, ya, disiplin organizer, ya, disiplin organisasinya, disiplin, atau mengambil bentuk tarikat atau yang disebut turuk as-sufiyah. Bentuk tanzim, munazzam. Ya. Ada membaca tarikat, membaca zikir bersama, ya, mengaji bersama, berhimpun bersama. Ini mula. Ya. Nah, nazari. Nah. بدأ زهدا ثم تصوفا وأخلاقا وانتهى إلى الطريقة، وهذا ما انتهت إليه الطريقة منذ القرنين السادس والسابع الهجريين والقرون التالية هجريين. سادس وسابع هجريين. أيوة. والقرون التالية لهما. فوجدنا الطريقة عهدا بين شيخي ومريده على التوبة والاستقامة والدخول في الطريق الله وذكره دائما والعمل بأداب وأصول الطريقة التي يتبعها المريد مع القيام بأوراد وأحزاب شيخ الطريقة في المواعيد التي يحددها.
Nah, maka tarikat amal, tasawuf amal ini atau tarikat ini sama mula-mulanya dulu zuhud. Kan? Dulu tidak ada nama tasawuf itu kecuali dinamakan zuhud. Ya, summa tasawufan, kemudian berubah ya bernama tasawuf, wa akhlaqan. Ya, dan akhlak berakhir kepada tariqah. Ya. Dan inilah tarikat inilah wahada man tahat ilaihi, dan inilah yang tarikat sejak abad 6 dan 7 Hijrah berakhir di sini, berakhir ya di sesuatu ini, yaitu tarikah. Ya. Abad 6-7 maka disebut tarikah. Serta ada abad-abad taliyah lahuma, ya, abad-abad yang berikutnya, yang berikutnya yang mengikuti 6-7 ini. Maka kita dapatkan tarikat di abad ini ya, adalah sebuah ahad, sebuah janji antara syekh dan murid untuk taubat dan istiqomah. Dulu istilah tariqah itu di abad pertama, kedua, ketiga dikenal sebagai perilaku golongan sufi. Ya, orang yang enak macam itu maka dia bernisbah ke mereka. Ya. Bukan dikenal kata tariqah itu sebagai kelompok, sebagai jamaah, bukan. Tariqah itu dulu atau tariq yaitu akhlak-akhlak, adab-adab, sifat-sifat. Ya, lalu berubah sejak abad ke-6 sampai hari ini. Kata tariqat itu adalah kumpulan, ya, nanti bisa diterangkan di bawah. Jadi kumpulan seorang, kumpulan tertentu, kumpulan orang yang bernisbat kepada satu guru yang mentaati semua perintah-perintah gurunya. Yang di dalamnya terdapat apa itu tadi? Ahdan baina syaikh wa muridihi, perjanjian antara guru dan murid untuk bertobat dan istiqomah. Serta masuk ke dalam tariq Allah, ya, ke dalam jalan Allah, dan selalu berzikir dan beramal dengan adab dan dasar-dasar tarikah yang diikuti oleh murid, di samping melaksanakan zikir-zikir dan hijib-hijib syekh tarekat tersebut di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Bil mawa'idil lati yuhaddiduha. Ya, yang sudah ditentukan, malam ini, malam ini, malam ini, baca ini, malam ini, baca ini, malam ini. Ya, dulu tak ada orang zikir baca ikut. Ya. Tadi katakan ini sepatutnya ini sepatutnya ini sepatutnya itu, semua adalah tarbiyah. Ya. 6. وأول من أسس هذا التنظيم أو هذه المدرسة هو الشيخ عبد القادر الجيلاني والحسيني في القرن السادس الهجري في بغداد حوالي سنة 528 هجري. وتعتبر هذه الطريقة القادرية أو الجيلانية أول طريقة أسست، كما ذكر ذلك الدكتور كامل مصطفى الشيبتي. ويذكر كتاب تاريخ العربي أن أول ظهور تنظيم للطرق الصوفية كان في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي. القرن الثاني عشر، في نهاية القرن الثاني عشر. في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي، وأن أول طريقة هي طريقة القادرية. Yang pertama mengasaskan tanzim ini atau madrasah ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan Al-Husaini di abad ke-6 Hijriah di Baghdad sekitar tahun 528. Dan tarekat Qadiriyah atau Jailaniyah dianggap sebagai awal tarekat yang didirikan. Ya, wa tu'tabar hadhihi tariqatu al-qadiriyatu awil jailini au jailaniyatu, ya, awal tariqatin ussisat, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Kamil Mustafa Asyibti. Dan disebutkan juga dalam kitab Tarehul Arab bahwasanya pertama zuhurnya
jahirnya secara tanzimi, secara organisasi, tarekat-tarekat sufi itu di akhir abad ke-12 Miladi. Ya, ke-12 Miladia. Dan awal tarekat adalah tarekat Qadiriyah. 12 Miladi itu sama dengan 6 Hijri. Ya. Naam. Wahunaka. وهناك رأي يرى أن يرى أن الصوفية بدأوا ينظمون أنفسهم في طرق منظومة في النصف الثاني للقرن الثالث الهجري وعلى كل فإن هذا الظهور المبكر لا يعني أنها أخذت الصورة التنظيمية التي أصبحت عليها بعد ذلك القرن السادس وما بعده. Nah, di sana ada satu pendapat yang memandang bahwa para sufi itu mulai mentanzim, ya, mengorganisir diri mereka dalam tarekat-tarekat yang teratur itu di abad kedua dan dalam abad separuh kedua dari abad ketiga. Ya, separuh kedua pada abad ketiga, artinya akhir abad ketiga. Wa ala kullin fa inna zuhural mubakkira, ya di atas semua itu bahwasanya zahir yang mubakir, artinya zahir yang mubakir. Mubakir itu apa? Dini. Apa dini? Apa mubakir? Dini. Zahir yang awal. Awalnya awal, bahasa awal juga artinya. Mubakir itu pagi, awal sangat. Gitu. Kan ulama, kebanyakan ulama berpandangan bahwa tasawuf dalam bentuk tarekat jamaah seperti hari ini itu mulainya di abad ke-6. Tetapi ada yang berpendapat di abad kedua sudah ada. Kan awal sangat. Ya, fa inna hadza zuhur al-mubakir, bahwasanya zuhur yang awal sangat itu tidak berarti bahwa tarekat itu mengambil surah tanzimiyah. Ya. Istilah tarekat memang sudah ada, tetapi dalam bentuk tanzimiyah itu tidak ada. Ya. Bahwasanya dia telah membentuk bentuk tanzimiyah, organisasi yang asbahat alaiha ba'da dzalik, yang menjadi ke atasnya setelah abad ke-6 dan seterusnya. Artinya tidak seperti abad ke-6 dan seterusnya. Yang zahir secara awal sangat itu bukan dalam bentuk tanzim. Seperti apa? Seperti abad ke-6 dan seterusnya. Ya, tidak. Mungkin istilah tarekat sudah ada sejak abad kedua, betul. Dan abad ketiga itu memang begini. Di abad ketiga awal dah bermula kelompok-kelompok sufi di masjid-masjid, di tiang, kan mereka itu kumpulnya di tiang, duduk satu syekh di tiang gitu. Nah, terus orang berkumpul. Ya, tak ada yang namanya madrasahnya, tak ada. Ya, sampai hari ini di Arab itu tidak semua dia punya madrasah, semuanya masjid. Ya, semuanya masjid. Surau misalnya, masjid. Ya. Bahkan kalau dulu masjidnya masjid negeri lah, masjid negeri. Ya. Masjid negeri luas besar, maka di tiang-tiang itu duduk di situ syekh dan murid-muridnya di situ. Ya. Sudah mulai berkumpul, berhimpun. Nah, tapi tidak ada tanzim. Ya. Tidak ada hari apa, tidak ada baca apa, tidak ada. Ya, tidak ada baca hizib, tidak ada baca. Pembacaan hizib dan pembacaan zikir-zikir mingguan itu adalah bentuk loyalty. Tahu loyalty? Bentuk kesetiaan kepada guru. Tarbiyahnya bukan itu. Tarbiyahnya adalah setianya. Ya, setianya di mana nanti dia akan diarahkan oleh guru untuk melakukan ibadah dan hidup ini untuk Allah. Itu tarikat. Jadi kalau ruhnya ini tidak ada, disebut ini adab.
kalau ruhnya tidak ada, adabnya tidak ada, ya, bahwa bertasawuf adalah menghadapkan hati dalam beribadah karena Allah. Kalau ini tidak ada, maka itu kesetiaan palsu. Ya. Mau dia 200 tahun dia komitmen dengan zikir itu, dia tetap soleh, dia ada berpahala, dia itu kebaikan, bukan. Tapi tasawuf itu adalah membawa orang makrifat kepada Allah, dan ini ya, lambat ya, untuk sampai. Karena makrifat, syuhud itu bergantung kepada kesidikan. Ya, kejujuran hati bahwa hidup ini, ibadah ini untuk Allah. Ya, itu yang paling penting di dalam bertasawuf. Ya. Nah. ودخل الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى بغداد سنة 400 atau sab'un wa atau sab'in, sab'in wa sab'ina wa arba'mi'atin, karena sanata lalu dimudafkan ke sab'in, sanata sab'in wa sab'ina wa arba'mi'atin hijriyah. Nah, سنة 77 400 هجري الموافق 95 terus wa alfun 95 وألف مسيحي وهي سنة miladiyah. jangan masihiyah, miladiyah وهي السنة التي خرج فيها الإمام أبو حامد محمد الغزالي رحمه الله تعالى منها تارك التدريس في النظامية زاهدا في الدنيا طالبا للمعرفة الله تعالى. Kenapa tarikat tadrisi? وهي السنة التي خرج فيها الإمام أبو حامد محمد الغزالي رحمه الله تعالى منها تارك التدريس تاركا التدريس. تارك التدريس ya, terus. تارك التدريس في النظامية زاهدا في النظامية زاهدا في الدنيا طالبا للمعرفة واليقين. لقد كانت بغداد في هذا العصر عنوانا لحضارات عالمية بما تضمنته من تنوع وثراء، فكانت مجمعا للعلماء والفلاسفة ومركزا للفقهاء والمفسرين والمحدثين ومنتدى للشعراء والكتاب وأصحاب التراجم والسير والتاريخ ومحرابا للزهاد والصوفية. Naam. Syekh Abdul Qadir masuk ke Baghdad tahun 477 Hijriah. Itu sesuai dengan tahun 1095. Yaitu tahun yang di tahun itu telah keluar Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dari Baghdad. Jadi di saat Imam Abdul Qadir masuk ke Baghdad, di tahun itu juga Imam Al-Ghazali masuk tasawuf dan meninggalkan Baghdad. Ya. Nah, di tahun yang keluar di dalam tahun itu Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dari Baghdad tarikan at-tadrisa, meninggalkan ngajar di Nizamiyah. Nah, dia tinggalkan ini Nizamiyah apa nama madrasah yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Keluar meninggalkan tadris, lalu apa? Zuhud dari dunia, mencari makrifat dan yakin. Baghdad pada abad itu, pada era itu, pada zaman ini adalah sebagai unwan. Apa sebagai unwan itu? Sebagai
sebagai apa kalau yang dikenal kalau istilah sekarang itu apa? Misalnya kayak seperti ini, seperti seperti Allahumma sholli, apa tadi yang disebut kalau unwan? Icon apa? Tumpuan, boleh tumpuan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebagai unwan bagi peradaban dunia. Seperti kalau bintang film itu Hollywood gitu. Untuk bintang film Hollywood itu adalah unwannya. Kalau orang belum pergi ke Hollywood itu belum terkenal. Ulama kalau belum dikenal di Baghdad itu belum jadi ulama. Jadi ulama dunia itu kena pergi ke Baghdad. Jika dikenal di Baghdad berarti betul dia ulama. Di mana Baghdad pada zaman itu sebagai unwan bagi peradaban dunia. Ya. Dengan apa? Dengan berbagai macam tanawwu wasara. Ya. Dengan berbagai macam yang dikandungnya Baghdad. Apa aja ada maksudnya. Maka Baghdad adalah majma'. Majma' ini satu tempat berhimpunnya para ulama dan filosof, markas para fuqaha dan mufassirin muhaddisin, ya. Dan juga di Baghdad itu muntadab, artinya klub-klub, ya, bagi para penyair dan para penulis serta tokoh-tokoh tarajum, sejarah, ya, dan mihrabnya para zuhud dan sufi. Ya, artinya bahwa betul-betul di sana unwan hadarah alamiyah. Semua ada di situ. Bima tadamanathu min tanawwu'in wa thara. Berbagai macam apapun ada. Ya, tanawwu wa thara, macam-macam dan lengkap. Thara, kaya artinya penuh. Ya, dengan berbagai macam. Nak cari ulama apapun ada, bidang apapun memang di Baghdad. Ya, itu maka disebut unwan lil hadara alamiyah. Nah. Ya, boleh. Sekarang Mesir dengan zaitun di Tunis. Nah, أمضى الشيخ عبد القادر في بغداد أكثر من 70 سنة عاصر خلالها خمسة من الخلفاء العباسيين، وهذه الفترة كانت مليئة بالحوادث الخطيرة، حيث كان الصراع عنيفا بين الخلفاء العباسيين وبين سلاطين آل سلجوق الذين كانوا يطمحون إلى بسط نفوذهم وسيطرتهم على الدولة العباسية، فتارة يصلون إلى أهدافهم بالموافقة وتارة أخرى بالكراهية والغضب. Syekh Abdul Qadir ini, ya, dia melewati di Baghdad ini, melewati Baghdad artinya melewati hidupnya. Lebih dari 70 tahun mengalami khilalah selama 70 tahun itu, khilalah selama 70 tahun itu 5 khalifah Abbasiyah. Ya. 5 khalifah Abbasiyah.
di mana pada Patrah itu penuh dengan peristiwa yang berbahaya. Ya. Wahidihil Patrah, dan Patrah ini ya, itu penuh dengan peristiwa-peristiwa yang berbahaya, di mana terjadi siro. Apa siro itu? Pertembungan, pergulatan, perebutan, ya, pergaduhan keras, sengit, anifan, sengit antara Khalifah Abbasiyah dan sultan-sultan keluarga Saljuk yang mereka berambisi untuk melebarkan kekuasaan mereka ke Daulah Abbasiyah. Ya, ada perebutan Daulah Abbasiyah. Ya. Maka terkadang mereka sampai kepada tujuan mereka dengan muwafaqah yang disetujui, dan terkadang juga dengan penuh karahiah dan khotob. Ada yang Bani Saljuk mengalahkan khalifah dengan muwafaqah, dengan ya, ada juga dengan karahiah dan khotob. Nah, ya, artinya ini gambaran bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hidup di zaman di mana suasana politik itu kacau. Ya, sedang perpindahan transisi antara akhir Abbasiyah dan di tengah Mamlukiyah dan pada awal Saljukiyah. Itu. Nah, وكثيرا ما كانت تنشب المعارك الحربية معارك الحربية بين الطرفين ويقتتل المسلمون على الملك والجاه والمال كما شاع بين البغداديين التعلق بالخلفاء والملوك والأمراء وتقديسهم للحصول على نوالهم فتشتت البغداديون وافترقوا واستولى عليهم حب الدنيا والتكالب على ذلك من الآفات والمفاسد الاجتماعية. Dan wakasiran, dan banyak berkecamuk ma'arik al-harbiyah, peperangan-peperangan antara dua pihak. Dan orang-orang Islam saling berebut, bunuh-membunuh untuk memperebutkan kerajaan, kedudukan dan harta. Sebagaimana tersebar di antara orang-orang Baghdad itu ta'aluk kepada khulafa, kepada khalifah-khalifah, raja-raja, amir-amir, dan mentakdiskan mereka. Ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, lil husuli ala nawalihim, untuk memperoleh apa yang didapatkannya oleh mereka itu. Akhirnya orang-orang Baghdad berpecah. Fatashattatatil baghdadiyuna waftaraku. Berpecah belah. Ya, berkelompok-kelompok orang-orang Baghdad itu, dan mereka dikuasai oleh cinta dunia dan takalub ala zalik. Ya, betul-betul jatuh ya kepada hubud dunia itu, ya, daripada afat yang merusak dan berbagai kerusakan sosial, corruption, berebut kedudukan, berebut harta, berebut, ya. Dan itu mempengaruhi kepada para ulama, para fuqaha yang ta'aluk kepada para pemerintah. Dan orang-orang zuhad, orang-orang ahli ibadah, ya, pada saat itu juga semuanya ini menurut Imam Abdul Qadir di zamannya nifaq. Ya. Dia ahli ibadah itu karena ingin dihargai oleh raja. Jadi dia berbuat zuhud dan ya, kacau lah pada saat itu. Karena tidak sedikit ulama dibunuh misalnya kalau tidak menyokong kerajaan. Jadi sebuah ya, takut kena perebutan kekuasaan membuat para raja-raja itu, para sultan-sultan itu meminta ulama agar menyokongnya. Karena yang punya masyarakat kan para ulama. Nah, akibatnya ditekan para ulama itu dan timbullah ulama-ulama yang ta'alluq bil khulafa. Yang bergantung kepada raja-raja, kepada muluk, kepada amir-amir dan lain sebagainya. Nah, ini Syekh Abdul Qadir pergi ke Baghdad dalam keadaan itu. Ya. Nah, maka
boleh jadi Syekh Abdul Qadir adalah orang yang pertama membangun tarekat itu secara jamaah. Kalau dibiarkan sendiri-sendiri, tak betul. Kalau zaman dulu abad pertama, kedua, ketiga, orang memang punya kesadaran. Dia ingin bersih hatinya, ingin ya, dekat dengan Allah. Maka dia punya husnuzon, mencari seorang mursyid dan dia pergi dan menjadi muridnya. Bahkan di abad-abad itu orang bertarekat, ya, orang bertasawuf, guru tasawufnya lebih dari satu. Ya, ada yang punya guru 10, 100, 200 dan semua nasihatnya diamalkan. Ya, semua bimbingannya diikuti. Gitu. Karena dia pergi ke sini, dia ambil guru. Kemanapun dia pergi, kalau dia jauh dari gurunya yang pertama, dia akan mencari guru yang baru untuk muzakarah, untuk ya, membimbingnya dan sebagainya. Itu dulu. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lah yang menetapkan guru itu satu. Ya. Itu ijtihad beliau dan dibentuk kaidah-kaidahnya. Ada tadi kan alaqah bainal syekh wal murid, itu yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, walaqad ra'a Syekh Abdul Qadir hadhil inhirafati wa adraka bi anna al ummata bihajatin mulihatin ila da'wati diniyatin tukhaffifu minal ghuluwi fi hubbid dunya wasyaghafi bila zatiha wal ikbali ala mazahiriha tuqidu fin nufusi ruhal imani wa tusayyiru aqidatul akhirati wa tad'u ila tahrikil qulubi hubban lillahi wahdahu wa haninan ilaihi wa talaban liridwanihi. Naam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah melihat berbagai inhirafat. Apa inhirafat itu? Penyelewengan, pemesongan, penyelewengan. Ahli juhud menyeleweng, ahli ibadah menyeleweng, yang bernisbat kepada orang sufi, kepada tasawuf menyeleweng. Semua para ulama menyeleweng, para fuqaha menyeleweng, semua menyeleweng di abad itu. Karena tekanan kerajaan pada saat itu. Dan Imam Abdul Qadir memahami adraka, ya, mendapatkan bahwasanya umat perlu hajatin mulihah, perlu yang mendesak, ya, mulihah, alahah, mulihah, dalam keperluan yang mendesak kepada dakwah agama yang meringankan, ila dakwatin diniyatin tukhaffifu, yang meringankan hulu mereka dalam cinta dunia, berlebihan dalam cinta dunia. Dan saghaf, saghaf juga itu apa? Saghaf itu saghafa suka sangat, saghaf itu gairah sangat, saghaf ya. Cinta sangat dengan keingin sangat, saghaf itu wasaghafi, dan ingin sangat kepada kelezatan dunia dan condong kepada mazahiriha, ya, kepada glamour dunia, ya. Ingin menunjukkan punya ini, punya itu, ya. Dan dakwah agama yang apa? Yang tuqizu nufusi, yang membangunkan jiwa, di dalam jiwa ruh iman, dan mengobarkan akidah akhirat. Ya. Jadi kenapa iman yang paling lemah di awal-awal dulu itu juga iman kepada akhirat. Tidak dulu sampai hari ini. Ya. Makanya wabil akhiratihum yuqinun.
Iman itu disebut akhirnya wabil akhirati hum yuqinun. Orang beriman adalah orang yang yakin kepada hari akhirat. Ya. Orang ketika cinta materi, cinta dunia, maka berarti lawannya dunia adalah akhirat. Artinya orang apabila melakukan ingin berhasil sekarang, itu menunjukkan dia hubur dunia. Ya. Apapun yang dia lakukan, dapat hasilnya hari ini. Ya hari ini kan dunia namanya. Tapi kalau dia beramal untuk akhirat, ya, maka percaya kepada akhiratnya tinggi. Makanya Nabi bersabda, al-kayyis liman dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang bijak adalah orang yang menundukkan nafsunya dan melakukan sesuatu untuk setelah mati. Ya. Dan mengajak dan yang tad'u dan yang menyeru kepada tahrikil qulub, menggerakkan hati ya agar cinta kepada Allah saja dan sayang kepada Allah dan mencari ridhonya. Nah ini Syekh Abdul Qadir memandang bahwa perlunya umat ini kepada dakwah agama yang ini. Ya. Dakwah agama yang meringankan hulu ekstrem dalam cinta dunia. Yang membangunkan ruh iman, mengobarkan akidah akhirat, dan menyeru untuk menggerakkan hati cinta kepada Allah dan mencari ridhonya, ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Naam. Walil wusuli ila hadhil ahdafi la budda min itqani ulumil syar'iyyati wa imtilaki nahiyatin wa'zi wa ijazah wa'zi wa imtilaki nahiyatil wa'zi wa ijazatil irsyadi wat tawjihi wa hadza ma naqalahu Syekh Abdul Qadiri faqad aqbala ala talabil ilmi bihimmatin aliyatin wa hirsin syadidin fakana yata'allamu fil yaumi ma yata'allamuhu aqranuhu fi usbu'in walam yakna bil qalili minhu was-sathi bal taqat nafsuhu ila istizadati wa ta'ammuki duna an yas'ilahu dzalika anis syaghafi bil ibadati wariyadati. Naam. Maka untuk mencapai tujuan ini, karena begitu Syekh Abdul Qadir melihat, oh umat ini betul-betul perlu ya kepada dakwah agama yang tadi membangkitkan ini, menghidupkan ini, mengkobarkan ini, maka untuk mencapai tujuan itu maka perlu itqan ulum syariah. Ya. Perlu mengokohkan, memperkuat ilmu-ilmu syariahnya dan menguasai sisi wa'az. Artinya pandai memberikan ceramah yang menyentuh hati. Ya. Itu imtilak nahiyatil wa'az wal khitabah, wa'az al khitabah. Dan mendapatkan ijazah irsyad dan taujih. Dan inilah yang dinukil ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahwa dia telah menghadapkan dirinya untuk menuntut ilmu dengan semangat yang tinggi dan kemauan yang kuat. Dia belajar satu hari ya, apa yang teman-temannya belajar seminggu. Ya. Orang-orang seminggu baru belajar kitab itu, khatam kitab ini, dia satu hari sama dengan orang yang seminggu. Dan dia tidak puas dengan qalil. Lam yakna bil qalil. Tidak puas ngaji sedikit. Ngaji 1 jam 2 jam udah mengantuk. Nah, ini. Ya. Tak puas. Wasathi itu apa? Dangkal. Dia tak mau tahu itu hanya permukaannya saja, hanya dangkal, tidak dalam. Bahkan dirinya takut. Nak sangat ilal istijadah kepada menambah-nambah dan mendalam-mendalam. Ya.
duna an yusghilahu dzalika anis saghab bil ibadat, dan itu tidak mengganggu dia, tidak menyibukkan dia dari keinginan dia beribadah dan riyadhah. Karena terkadang orang condong kepada ilmu, tidak condong kepada zikir, tidak condong kepada ibadah. Tapi Sidi Abdul Qadir, ya ibadahnya, ya menuntut ilmunya, ya menghafalnya, ya mengkajinya, ya semuanya. Sehingga membuat dia lupa menikah. Ya. Beliau menikah umur 50 rasanya, 49 ke dia menikah. Ya. Tapi sekali menikah 4 terus. Dan punya anak 27 kan. Ya. Nah, terus atqana ulum masaidat atqanal ulum masaidata fi asrihi ala masyahiri Baghdadi anzaki Baghdada Baghdada anzaka sami al hadisu min abi sami al haditha min Abi Ghalib Muhammadil Al-Baqilani wa Abi Bakrin Muzaffari wa Abi Qasimi Ali Ar-Razazi wa Ja'far Siraji wa Abi Sa'id Muhammad ibn Abi Sa'ad Muhammad Khushaishi wa Abi Talib bin Yusuf wa hassala ulumul Qur'ani wal usuli wal furu'i ala masyayikhi minhu Ali bin Aqil Hambali wa Mahfuzul Kalwazani al-Hanbali wal Qadi Abi Sa'di Mubarakil Makhrami wa Muhammad bin Qadi Abi Ya'la al-Farra'i Hambali wa qara al-adaba wa ilmal bayani wal balaghati ala Abi Zakaria Yahya Tabrizi wa akhadha tasawwufa an Abi Muhammad Ja'fari Sarraji wa anis Syekhi Hammad bin Muslim Dabbasi wa anil Qadi Abi Sa'di Makhramil ladzi akhadha tariqata anhu wa tafaqqaha ala yadayhi wa khalfihi ala madrasatihi wa khalafahu ala madrasatihi. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani betul-betul sempurna menguasai ilmu yang saidah. Apa saidah itu? Ilmu yang menyebar di zamannya. Ya. Pada syekh yang masyhur, syekh yang masyhur di Baghdad pada saat itu. Dia mendengar hadis kepada Abi Ghalib Muhammad Al-Baqilani, Abi Bakar Al-Muzaffar, Abi Qasim Ali Ar-Razaz, Ja'far As-Sarraj, Abi Sa'id Muhammad Khushais, Abi Talib ibn Yusuf, ilmu Quran, ilmu usul, ilmu furu, ya, kepada syekh-syekh diantaranya ya Ali bin Aqil Al-Hambali, Mahfuz Al-Kalwazani Al-Hambali, Al-Qadi Abi Sa'id, terus adab, ilmu al-bayan wal balaghah, Zakaria At-Tabrizi. Dan beliau mengambil tasawuf dari berbagai ulama. Ya. Pertama dari Abu Muhammad Ja'far As-Sarraj, kemudian dari Syekh Hammad Ibnu Muslim Ad-Dabbas, dan yang paling mempengaruhi beliau 2 orang. Ini Syekh Hammad dengan Syekh Abu Sa'ad Al-Makhrami. Nah, dia mengambil tarekat dari beliau, dari Abu Sa'ad ini. Dan belajar fikih juga dari beliau, dan beliau menjadi khalifah, ya, yang penerusnya, maksudnya khalafah dan penerusnya di madrasahnya. Nah, di madrasah Abi Sa'ad, ya, beliau melanjutkan madrasahnya. Ya. Namun yang banyak mempengaruhi ketasawufan beliau itu adalah Syekh Hammad, ya, Ibn Muslim Ad-Dabbas.
Naam, wahakadha. وهكذا جمع الشيخ عبد القادر بين الدراسة العلمية والتربية الروحية فمر فيهما وكان له فيهما قصب السبق ومالت نفسه إلى إرشاد الخلق إلى الحق عز وجل فسلمه شيخه أبو سعيد مدرسته بباب Abu Sa'ad. أبو سعد مدرسته بباب الأزج في بغداد فقام الشيخ عبد قادر بالمهمة خير قيام ولقي قبولا منقطع النظير من جماهير بغداد وأقبل عليه الناس من كل حدب وصوب حتى أن المدرسة ضاقت بهم فقام الأغنياء بشراء الدور والأماكن المجاورة فقام الفقراء مجاورة فقام الفقراء بتوسيعها وتكميل بنائها وذلك بعد وفاة شيخه أبو سعد المخرومي سنة 500 الموافق 13 ومئة. Demikianlah Syekh Abdul Qadir telah menghimpun antara dirasah ilmiah dan tarbiyah ruhiyah. Ya. Jadi memang orang yang kecenderungan pemisahan antara tasawuf dan taklim, tarbiyah dan taklim itu terjadi di akhir abad keempat. Jadi mana Hallaj terbunuh. Di situ katakanlah tren sufi itu turun. Ya. Dan keadaan dunia menjadi kacau. Ya. Sampai lahirnya Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali dilahirkan oleh Baghdad seperti tadi yang digambarkan. Maka pada saat Imam Al-Ghazali dia meninggalkan Baghdad dan kemudian bertasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masuk. Baghdad sedang kacau-kacaunya. Nah, pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani belajar di Baghdad, Imam Al-Ghazali sudah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pada saat gurunya Imam Abdul Qadir wafat dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapat izin dari gurunya untuk menjadi pelanjutnya, maka diambillah kitab Imam Al-Ghazali dijadikan panduan untuk membuka tasawuf dalam bentuk tarekat tanzim, tasawuf tanzimi. Ya, itu kisahnya. Kenapa? Di kisah ini disebutkan datangnya Sidi Abdul Qadir ke Baghdad di saat Imam Al-Ghazali keluar dari Baghdad. Ya, karena dalam sejarah ini penting disebutkan karena Syekh Abdul Qadir mempraktikalkan konsep yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali adalah produk Baghdad ya, di tengah kemuncaknya. Ya. Nah, mana tadi tuh?
Syekh Abdul Qadir menghimpun antara dirasah ilmiah dan tarbiyah ruhiyah, dan pamarra fihima, dia melewati dua-duanya itu. Ya, wa kana lahu fihima, dan beliau ya, di dalam dirasah tarbiyah ilmiah itu adalah qasbus sabaq. Ya. Apa qasbus sabaq itu? Istilah orang yang pertama lah, selalu orang yang pertama yang mendapatkan ranking pertama. Selalu paling dulu. Ya. Qasbus sabaq itu artinya sebetulnya seorang yang menjadi tanda di depan, orang yang jalan di depan dan orang akan ngikut. Ya. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di zamannya. Dia belajar fikih, dia paling hebat. Belajar hadis, dia paling hebat. Belajar apapun dia paling hebat. Sampai dalam hal tarbiyah ruhiyah, dalam hal ibadah, dalam hal ya, dia paling hebat. Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dan hati dan jiwanya cenderung kepada irsadul khalqi ilal haq. Punya kecenderungan bagaimana untuk membimbing orang kepada Allah. Maka gurunya Abu Sa'ad ya, telah menyerahkan kepadanya madrasah di pintu Azj ya, di Baghdad. Ada satu pintu namanya Azj ya. Itu tempat duduknya gurunya. Ya, dan disitulah gurunya menyerahkan madrasah itu kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Maka berdirilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan semangat, dengan sebaik-baiknya pelaksanaan. Ya, dan walaqiya qabulan, dan dia mendapatkan sambutan. Ya, munqati'an nazir, yang tidak bisa dibandingkan. Bin jamahiri Baghdad, dari masyarakat Baghdad. Dan semua orang datang menghadap kepadanya min kulli hadbin wasabin, artinya dari sudut mana saja. Dari semua sudut. Sehingga madrasah dohat bihim, sesak dengan mereka semua. Akhirnya orang-orang kaya membeli rumah-rumah dan tempat-tempat yang mujawarah, yang berdampingan, dan orang-orang fuqaranya kemudian qama bi tausi'iha wa takmili bina. Orang-orang kayanya memberikan modal dan orang-orang fuqaranya membina, ya, meluaskan dan menyempurnakan binaannya. Wadzalika ba'da wafati syaikhihi Abu Sa'ad al-Makhrami, dan itu semua setelah wafat gurunya pada tahun 528. Ya. Waktu gurunya tak banyak yang hadir, tapi ketika Sidi Abdul Qadir sampai semua Baghdad goncang. Dan ceramah Sidi Abdul Qadir pada awal itu dibukukan oleh muridnya. Maka dinamakan bukunya itu Al-Fathur Rabbani. Betul-betul putuh pembukaan Baghdad pada saat itu. Ya. Itu satu Baghdad, semua ulama, semua ahli ibadah, semua zuhad, semua bidang, semua tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka beliau disebut Sultanul Auliya wal Arifin. Ya. Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani. Ya. Itu permulaan yang membangun tasawuf tarekat secara tanzim. Secara tarekat yang seperti yang kita kenal sekarang. Naam. Watasaddara. وتصدر الشيخ عبد القادر للتدريس والفتوى والوعظ مع الاجتهاد في العلم والعمل وأسس الطريقة القادرية كمدرسة روحية وجمع الله أرواح والقلوب على حبه وانتهت إليه رئاسة العلم والتربية والإصلاح
wal irsyadu wad da'wata ila wad da'watu ila Allah wa fataha babal bai'ati wat taubati ala ala misra'i ala misra'ihi yadkhulu fihi al-muslimuna min kullin nahiyati min kulli nahiyatin min nawahil alamil islami yujaddiduna al-ahda wal mithaqa ma'allahi wa qad dakhala fi hadzal babi khalqun la yuhsihim illallah wasaluhat ahwaluhum wa hasuna islamuhum wa dhalla shaykhu yurabbihim wa yuhasibuhum wa yushrifu alaihim wa ala taqaddumihim fa asbaha haula'i talamidu ar-ruhiyuna yushiruna bil mas'uliyati ba'dal bai'ati wat taubati wa tajdidil imani. Naam. Syekh Abdul Qadir tampil untuk tadris. Ya. Tadris apa? Mengajar, berfatwa, memberi nasihat, serta bersungguh-sungguh dalam ilmu dan amal. Dan mendirikan tarekat Qadiriyah sebagai madrasah ruhiyah. Dan Allah menghimpun ruh hati-hati untuk mencintainya. Satu Baghdad mencintai Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kepemimpinan ilmu berpuncak berhujung di Sidi Abdul Qadir. Ahli ilmu dia, wa tarbiyah dia, ahli islah. Apa islah itu? Reformasi, perbaikan, reformasi, irsyad dia, dakwah ilallah dia. Dan Sidi Abdul Qadir Al-Jilani membuka pintu baiat dan taubat dengan dua helai pintu itu. Misra'ah itu artinya pintu, kan ada dua. Ini kinayah bahwa dibuka lebar-lebar. Ya, pintu baiat dan taubat dibuka lebar-lebar. Kalau antum baca dalam kitab Fathur Rabbaninya itu, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani itu di dalam majelisnya dia berteriak, wahai ulama, wahai ahli ibadah, wahai ahli zuhud, wahai orang yang bernisbah kepada tasawuf, tinggalkan semua madrasahmu, tempat ibadahmu, tempat mengajimu. Di dalam dirimu penuh, ya, di dalam dirimu telah berselindung nafsu dan syaitan yang akan merusakmu. Datanglah ke majelisku, duduklah di majelisku 1 jam, lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Itu ceramah-ceramah beliau. Bertobatlah di depanku, perbaharunilah janjimu kepada Allah di hadapanku. Itu ceramah-ceramah beliau, ya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Dan masuklah, ya, ke pintu itu orang-orang muslim dari berbagai penjuru dunia Islam memperbaharui kembali ahad dan misak janji kepada Allah. Dan masuk juga ke pintu ini khalqun. Orang artinya khalqun, makhluk artinya orang ramai yang tidak dapat dihitung, yang tidak dapat menghitungnya mereka ini kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu berapa ramainya. Bahkan dalam cerita itu orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi, anak-anak muda-mudanya masuk Islam di tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, sehingga ramai orang Nasrani, orang Yahudi berpindah dari Baghdad. Kenapa? Karena takut putra-putrinya masuk Islam. Ya. Betul-betul mereka masuk Islam tanpa ada yang mendawai, tanpa ada yang memerangi, dan mereka keluar tanpa ada yang mengusirnya. Ketakutan karena takut mendengar nasihat Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Ini kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendirikan tariqah. Dan
Wasaluhat ahwaluhum, keadaan jiwa mereka menjadi soleh baik, Islam mereka baik, dan Syekh terus mendidik mereka dan menghisap mereka dan mengawasi mereka, ya. Sehingga murid-murid mereka, murid-murid rohani mereka merasa bertanggung jawab setelah baiat dan taubat dan memperbarui iman, ya. Akhirnya murid-murid mereka lah yang menyebarkan, ya, tasawuf itu, ya. Maka ketika orang mengatakan tasawuf Al-Ghazali, sebetulnya adalah tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena yang mempraktikalkan konsepsi dia Muhammad Al-Ghazali adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, wazaharat ba'da zalika turuqus sufiyatul ukhra mislu at-tariqatul ar-rifa'iyyatu wa tariqatu asyadziliyatu wa tariqatu naqsyabandiyatu ila akhir. Wa tawallat kabari syuyukhis Watawalat kibari. Jangan kabareh. Kalau kabareh itu tempat diskotik. Watawalat kibaru syuyukhi sufiyah. Watawalat kibaru syuyukhi sufiyati fi zuhuri fi aqtari islamiyatin iddatan wastamarrat hadhil madrasatu ruhiyatu fi zuhuri wal intishari mundu hadzal qarnis sadisil hijri ila yaumina hadza. Nah, maka setelah itu muncullah tarekat-tarekat sufi yang lain, tarekat Rifaiyah, Saziliyah, Naqsabandiyah ila akhirih. Dan para pembesar syekh-syekh sufi terus bermunculan di dunia Islam. Dan madrasah ruhani ini terus berlangsung, muncul dan tersebar sejak abad ke-6 Hijrah sampai hari ini. Ya, nah. Wa asbahat tasawufu mundu hadzal qarni yutlaqu ala majmu'ati afradin minas sufiyyati yantasibuna ila syaikhin muayyanin wa yakhda'una li nizamin daqiqin fi sulukir ruhi wa yahyuna hayatan jama'iyatan fi zawaya warrabti wal khanaqawati au yajtami'una ijtima'atin dauriyatan fi munasabatin muayyanatin wa yaqaduna majalisan ilmi wa zikri bintizamin. Nah, maka sejak abad ini tasawuf, ya, disebut, maka jadilah tasawuf disebut untuk apa? Kata tasawuf itu maksudnya tasawuf di sini thariqat, ya. Maka thariqat pada saat itu disebut adalah sekumpulan orang-orang sufi yang berintisab, yang apa berintisab itu? Yang bersandar, ya, yang tasibun. Bergabung. Nah, bergabung kepada syekh tertentu, tunduk kepada aturan yang detail tentang suluk rohani, hidup secara kolektif berkumpulan di zawiyah-zawiyah, di ribat-ribat, ya, di khanaqah, dan atau berhimpun secara ijtimaiyah dauriyah. Berhimpun mereka secara himpunan dauriyah. Berkala, tahu berkala. Bergilir, berdaur, berpusing. Ya. Seminggu sekali, setahun sekali, sebulan sekali, ya. Dalam rangka-rangka tertentu. Maulid, majelis zikir, ya. Itu orang sufi yang membuat maulid. Apa? Media untuk berhimpun, mengenang Nabi, memberikan nasihat, berzikir, untuk itu. Ya, maulid.
sebelum maulid itu dibawa ke publik, itu adalah amalan orang sufi. Ya. Dulu maulid, misalnya muridnya seramai ini, udah ini aja. Gitu. Bukan seperti sekarang maulid di dataran, ya, terus jemput berbagai ceramah. Nah, itu selebritis. Ya. Ya, ada manfaatnya, tapi itu syiar, bukan tarbiyah. Sedangkan ijtima yang dauriyah. Ya. Daurah itu kan dari dauriyah itu dari daurah. Berkala. Ya, pusingan. Ya. Pusingan. Macam kita buat Ramadan itu kan daurah. Bimunasabah muayyanah. Dalam rangka tertentu. Ramadan. Nanti ada maulid. Ada haul. Ada mingguan. Ada bulanan. Gitu. Ya, yang penting mereka melatih untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza ya'tabiru syar'u yu'tabaru Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu awwala man assasa hadha tasawufa al-amaliyah awit turuki kos sufiyata awil madrasata arwiyata fi islami. Dan dengan demikian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianggap ya yang pertama orang mengasaskan tasawuf amali, tarekat sufi atau madrasah ruhiyah dalam Islam ini. Ya, beliaulah orang yang pertama. Nah, yang keempat ini sekarang rabi'an ahammut turuqis sufiyah. Ini adalah tarekat-tarekat sufi yang paling penting, yang paling awal-awal ada. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala rabi'an ahammut turuqis sufiyyati ahammut turuqi as-sufiyyati allati zaharat fil qarni as-sadis al-hijri wa hiya at-tariqatu al-qadiriyah. Nah, ini tarekat sufi yang muncul di abad ke-6 al-hijri. Yang pertama adalah tarekat al-qadiriyah. Nah. Hiya awwalut tariqati al-sufiyyati fi surati at-tanzimiyyati wa muassisuha huwa Sayyid Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa huwa Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Salih Jinki Dusat Musa bin Abi Abdullah Yahya Az-Zahidi bin Muhammad Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Juni bin Musa Al-Juni Abdul Muhsin bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wulida fi Jilana sanatan Sab'in wa arba'mi'atin Hijri. Wa rahala ila Baghdadi amin Samanin wa sab'in wa arba'mi'atin. Samanin wa sab'ina wa arba'umi'ah Hijri. Wa urifa Abdul Qadir Al-Jilani bi'ilmi wa zuhudi wa laqad kanat sariqatuhu tuhdafu ila irsyadin nasi wal akhdhu bi'aidil ubbadu wal amalu bil kitabi was sunnati wa tuwfiya sanata wahidu wasittuna wa khamsumi'ah hijriyah minal hijrati wa darihuhu bi Baghdadi masyhurin. Naam, di Baghdad masyhurin. Masyhurun. Wa darihuhu bi Baghdad masyhurun.
Yang pertama, tarekat Qadiriyah inilah tarekat sufi yang pertama dalam surah tanzimiyah, dalam bentuk tanzim. Muasisnya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu namanya Muhammad. Ya, tapi gelarnya Muhyiddin. Ya, Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir. Abdul Qadir juga adalah gelarannya. Ya. Bin Abi Saleh, Jengki Dosat, Musa bin Abi Abdullah Yahya Zahid ila akhirih. Ya, sampai ke Ibn al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib. Dilahirkan di Jilan. Ya, Jilan itu atau dikatakan Kilan. Ya. Di bawah itu ada juga dia dikatakan juga negaranya negara Dailam, Dailami. Ya. Itu di bagian utara penjuru Shimal Gharbi, barat daya, ya, di negara Persia. Ya. Di utaranya Rusia, di selatannya ya dekat dengan silsilah jibal, artinya banjaran gunung Baraz yang memisahkan antara Azerbaijan dan Irak. Ya. Dan di utara timurnya Qazwain. Taib. Dia pergi ke Baghdad, dia lahir tahun 470, pergi ke Baghdad tahun 478. Dan dikenal Sidi Abdul Qadir itu dengan ilmu dan zuhud. Dan tarekatnya bertujuan untuk irsyadun nas, membimbing hamba, ya, dan mengamalkan kitab dan sunnah. Wafat 561 Hijriah. Kuburnya di Baghdad, masyhur. Sanadnya. Wasanadu hadhihi tariqatu huwa akhadha as-sayyid asy-syekh Abdul Qadir Al-Jilani an Abi Sa'ad wa fi riwayatin Abu Sa'ad Al-Mubarak Al-Makhrami. Ini namanya ada yang menulis Abu Sa'ad, ada yang menulis Abu Sa'id katanya. Nah. Dari Abil Hasan Muhammad bin Yusuf Al-Hakari. Terus dari Abil Faraj Muhammad At-Turtusi. An Abil Fadli Abdul Wahid At-Tamimi. Dari an Abi Bakr al-Dalf. Nah. An Jamdar Ash-Shibli. An Abil Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Baghdadi. An khalihi Abil Hasan As-Sirri. As-Saqati. As-Sari ini orang Arab biasanya dikasih al itu biasanya seperti Fakhruddin Al-Fakhr. Kalau dinnya dibuang diganti al. Ini As-Sari Sariuddin. Sariuddin. Ya, seperti misalnya Rahimuddin Ar-Rahim. Itu dibuang dinnya itu diganti al. Ya. Jamaluddin Al-Jamal misalnya. Hasanuddin Al-Hasan. An Abi Mahfuz Ma'ruf Ibn Fairuzil Qarhi. Terus an Abi Sulaiman Daud At-Ta'i an Habib Hubayb Al-Ajami. Anil Hasan Al-Basri an Syekh Abil Hasan Ali Ar-Ridha. An Syekh Musa Al-Kazim an Syekh Al-Imam Ja'far As-Sadiq an Syekh Muhammad Al-Baqir an Syekh Al-Imam Ali Zainal Abidin an Sayyidina Al-Husain bin Ali an Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Terus Tariqatul Rifa'iyah.
at-tariqatu ar-rifa'iyatu. Abi Hasan tuh Abi Hasan Saryuddin As-Saqati gitu. Iya, Abil Hasan Saryuddin As-Saqati. Ya, Al-Hasan itu Hasanuddin, Abi Al-Hasan Hasanuddin bin Saryuddin As-Saqati. Karena orang Azam kan, orang Azam bukan orang Arab. Nah, At-tariqatu ar-rifa'iyatu muassisuha asy-Syaikh Abdul Abbas Ahmad Muhyiddin bin Abil Hasan Ali ar-Rifa'i radhiyallahu anhu wa ya'udu nasabuhu ila ila Musa al-Kazim bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir ibnu Ali Zainul Abidin as-Sajjad bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ulida sanata isna asyar wa khamsumia hijriyah wa tuwfiya sanata wa samaniyatu wa sab'una wa sanata samanin wa sab'ina samani wa wa khamsami'atin. Sab'ina wa khamsumia hijriyah wa darihuhu bi baldati Ummu Ubaidah bil Iraq. Wa kana ka amsalihi min masyayikh at-turuqi masalan hayyan lirrifqi wal wara'u waz zuhdi wa urifa anhu rahmatuhu bil hayawani hatta istata'a an yusaytara ala afa'i. Nah, Tariqah Rifaiyah ini pendirinya adalah Sidi Abdul Abbas Ahmad Muhyiddin ibn Abil Hasan Ali Ar-Rifai. Nasabnya ke Imam Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Al-Baqir Ali Zainal Abidin As-Sajjad ibn Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Dilahirkan 512, wafatnya 578, kuburannya di Irak, di negeri Ummu Ubaidah. Dan dialah orang yang semacam dia adalah termasuk syekh tarikat yang menjadi contoh hidup lirifq, orang yang penuh, contoh hidup orang yang lembut, ya. Masalan hayyan lirifq. Dan wara, dikenal lembut, wara, zuhud. Bahkan dikenal kasih sayangnya kepada hayawan sehingga dia mampu menguasai ular-ular. Afai ular. Maka di belakangan kemudian Tariqah Rifaiyah itu dikenal orang hero-hero tuh. Pegang api, pegang debus. Ya. Tahu debus? Debus dari dabas. Tahu dabas? Apa yang untuk cetrekan itu cetrek gitu amat. Maku sesuatu itu dabas. Hah? Benar? Bukan kebal. Memaku sesuatu itu namanya dabas. Tahu yang besi kecil itu cetrek itu mana? Stapler itu dabas bahasa Arabnya. Dabas. Ya. Jadi orang yang di stapler dengan paku ditusuk-tusuk itu ya, dabas. Tapi di Banten disebut debus. Itu dikenal orang-orang Rifaiyah. Ya, tapi itu salah, ya, bukan tasawuf, tidak. Adapun Sidi Ahmad Ar-Rifai, dia karena hatinya yang lembut hingga dia dengan binatang pun ya sentuhannya lembut sehingga binatang itu tunduk kepada dia. Ya, dikenal Sidi Ahmad Ar-Rifai itu orangnya sangat halus, sangat lembut, sangat wara. Begitu melihat Sidi Abdul Qadir Al-Jilani membuka madrasah dan orang ramai, maka dia pun membuka. Ya. Nah, sanadnya tengok. Sanadnya sama juga, ke atasnya sambung. Wasilsilatu rijali hadhihi tariqah. Wasilsilatu rijali hadhihi tariqatu hiya akhadha Sayyid Ahmad Ar-Rifai
عن شيخ نور الدين علي القاري الواسطي عن أبي فضل بن كامخ عن علي بن تركان عن أبي علي الروزباري عن شيخ علي العجمي عن أبي بكر الشبلي عن سيد الطائفة أبي القاسم الجنيدي عن خاله أبي الحسن السري السقطي عن أبي محفوظ معروف بين فيروز الكرخي عن أبي سليمان داود الطائي عن حبيب العجمي عن حسن البصري عن شيخ أبي الحسن علي الرضا عن شيخ موسى الكاظم الشيخ الإمام جعفر الصادق الشيخ محمد الباقر الشيخ إمام زين العابدين عن سيد الحسين بن علي بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. Terus, itu yang dikenal di abad ke-6. Sekarang abad ke-7. وأهم الطرق الصوفية التي ظهرت في القرون السابع الهجري وهي الطرق الشاذلية. الطريقة الشاذلية. مؤسسها الشيخ أبو الحسن الشاذلي 93. Ulida. Iya, enggak ada ulidanya, tapi itu kan lahir. Salasun wa tis'una wa khumsumi'atin. Wa tuwfiya al-tis'una wa sittu wa khamsun wa situmi'ah. Kalau adat itu mesti ada sanah. Nah, kalau sanah ya itu menunjukkan zaman, tempat, maka dibaca fathah, mabni fathah, sanata. Jadinya mudhaf salasin 3 wa tis'in 90 wa khamsimi'atin. Dan terus wasitin ya wasanata sittin wa sittin atau sittatin atau sittin wa khamsina wa sittimi'atin hijriyah. Nah, wa huwa Ali bin Abdullah ibn Abdul Jabbar ibn Tamim ibn Hurmuz bin Hatim ibn Qusay ibn Yusuf ibn Yusha'i ibn Ward ibn Battal ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Isa ibn Muhammad ibn Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Wulida fi qaryati al-Ghumara al-Maghribiyah al-qaribati min Sabtati. Wa kanat wafatuhu fi 60 wa 50 wa 600 Hijri. Ibana safarihi li adai faridatil haji wa kuburihi bi qaryatil Humaythara'i bi sahra'i Aizabi bi sa'idi Misra baina Qana'i wal Qasiri. وسلسلة هذه الطريقة هي أخذها الشيخ أبو الحسن الشاذلي عن الشريف عن عبد السلام ابن مشيش عن أبي محمد ابن عبد الرحمن المدني عن الشيخ تقي الدين الفقير الصوفي عن الشيخ فخر الدين عن الشيخ نور الدين أبي الحسن
أبي الحسن علي عن السيد تاج الدين عن السيد شمس الدين محمد عن الشيخ زين الدين محمد القزويني عن الشيخ عن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم البصري عن أبي قاسم المرواني عن الشيخ محمد سعيد عن الشيخ أبي محمد فتح السعودي عن الشيخ سعيد عن الشيخ جابر عن سيدنا حسن بن علي رضي الله عنهم. Nah, ini tarekat Saziliyah ada dua silsilah. Silsilah ke Sidi al-Shibili Imam Junaid al-Baghdadi yang sama seperti Sidi Abdul Qadir, ya. Dan anunya pisahnya di mana? Di Sidi Abdul Hasan Sazili mengambil dari Sidi Abdul Salam Ibn Masis. Nah, Sidi Abdul Salam Ibn Masis ini mengambil dua tarikat. Pertama dari Abu Muhammad Ibn Abdurrahman al-Badani. Satu lagi dari Syekh Su'aib Abu Madian al-Ghaus. Nah, Syekh Su'aib Abu Madian al-Ghaus ini dia mengambil dari Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Nah, dari Syekh Abdul Qadir al-Jilani sambungannya terus sama seperti tarekat Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Ini tidak saya sebutkan karena silsilah keduanya dari Sidi Abdul Qadir al-Jilani. Jadi Sidi Abdul Hasan Sazili mengambil dari Sidi Abdul Salam bin Masis, dan silsilah yang satu adalah dari Sidi Su'aib Su'aib Abu Madian al-Ghaus, dan kemudian dari Sidi Abdul Qadir ila akhirih. Satu laginya Sidi Abdul Salam ibn Masis mengambil dari Sidi Abi Muhammad ibn Abdurrahman al-Madani. Terus sampainya ke Sayyidina Jabir, ya. Sayyid Jabir dan Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. Ya, adapun yang dari Sidi Abdul Qadir itu di atasnya dari Sayyidina Al-Husain. Jadi Sidi Abdul Hasan, tarekat Saziliyah itu tarekat dari Sayyidina Al-Hasan ada, dari Sayyidina Al-Husain pun ada. Nah, at-tarikatul Ahmadiyah. At-tarikatul Ahmadiyah. Muassisuha As-Sayyidu Ahmad Al-Badawi Abul Abbas Al-Badawi Abul Abbas Abbasi Ahmad bin Ali Al-Badri ibni Ibrahim ibni Muhammad ibni Abi Bakr alladhi yantahi nasabuhu ila Ali Ridha ibni Musa Al-Kadhimi ibni Ja'fari As-Sadiqi ibni Muhammad Al-Baqiri ibni Ali Zainil Abidin ibni Sayyidina Husain ibni Imam Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhahu. Nah, dulu Sidi Abdul Qadir Al-Jilani ketika ibunya Sidi Abdul Salam Ibn Masis melahirkan Sidi Abdul Salam Ibn Masis, maka Sidi Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Ya, Sidi Abdul Salam di Tonjah di Maroko. Itu Sidi Abdul Qadir saja datang ke Maroko untuk mengucapkan selamat kepada ibu Syekh Abdul Salam Ibn Masis. Engkau telah melahirkan seorang yang akan melahirkan 3 kutub di dalam sufi, tasawuf. Siapa murid Sidi Abdul Salam yang menjadi 3 kutub? Yang pertama Sidi Abdul Hasan Sazili, yang kedua Sidi Ahmad al-Badawi, yang keempat Sidi Ibrahim ad-Dasuqi. 3 orang ini murid kepada Sidi Abdul Salam Ibn Masis, dan 3 orang ini mendirikan 3 tarekat besar, dan ya, beliau ini melahirkan 3 kutub tarekat Ahmadiyah, kutub tarekat Saziliyah, dan kutub tarekat Al-Burhamiyah, Ad-Dasuqiyah. Ya. Nah, maka di sini saya sebutkan karena inilah tarekat-tarekat yang besar. Nah, wulida bi Fas Al-Maghribiyah.
ولد بفارس المغربية ورحلت أسراته أسرته من المغرب إلى مكة ثم رحل هو إلى العراق بعد وفاة أبيه وعاد بعدها إلى مكة ومنها إلى مصر حيث استقر فيها وأسس طريقته توفي سنة 75 و600 هجرية وضريحه بمدينة Tandata. Sekarang dikenal Tanta. Ya, jadi beliau ini lahirnya di Pas, di Maghrib. Lalu keluarganya pindah dari Maghrib ke Mekah. Kemudian beliau sendiri pergi ke Irak setelah wafat bapaknya. Kembali lagi ke Mekah. Dan dari situ kemudian ke Mesir dan menetap di Mesir. Dan disitulah mendirikan tarekatnya. Beliau wafat tahun 675. Kuburannya di Tanta. Dan sekarang dikenal ya, di Tanta. Beliau ketika datang ke Mesir. Datang ke Mesir itu beliau ikhtafa, ya, dia tidak pernah dikenal orang, maka selalu dia tutup wajahnya, ya, dia tutup dengan imamah dan kemudian dia tutup wajahnya. Bertahun-tahun orang tak kenal ya kepada Sidi Ahmad Al-Badawi, dan baru kemudian dikenal. Jadi kalau secara sejarah dia mendirikan tarekat, tak ada mendirikan pun. Ya, dia ceramah, ramai murid dan muridnya terus ya, mengembangkan dakwah. Ya, karena tarekat bukan mengajak orang kepada tarekat, tapi tarekat itu mengajak orang kepada Allah. Ini cerita, ini tulisan sejarah. Orang menulis sejarah yang mendirikan tarekat ini pertamanya ini. Sebetulnya bukan seperti mendirikan parti. Dia datang, dia dirikan parti, dia tubuhkan, ada pimpinannya, ada ketuanya, itu tak ada. Ya, ini kisah secara ya, penuturan historik ya, sejarah. Mereka itu orang-orang yang mengajak kepada Allah. Mungkin mereka tak tahu kalau kemudian namanya diambil, dilekatkan di nama madrasah Saziliyah, Al-Qadiriyah. Ya, mungkin beliaunya tak tahu. Ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingin dikenal. Ya, hatta Imam Syazili, ya, itu beliau berdoa agar wafatnya di tempat yang orang tak tahu dan susah nak datang. Ya, dan betul dia wafat di tengah-tengah padang pasir yang jauhnya ratusan kilometer dari kampung. Ya, tapi ya, sekarang ramai juga orang datang. Ya, tapi itu keinginan beliau tak nak dikenal. Ya. Jangan dikira orang di zamannya, kecuali Sidi Abdul Qadir Al-Jilani memang ya. Ya. Tetapi Sidi Abdul Qadir Al-Jilani pun masa belajar tak dikenal orang. Ya. Dikenalnya dia hanya budak yang suka mengaji, menuntut ilmu, dah. Ya. Tapi kemudian dikenal dengan mau'izahnya, dengan lidahnya itu. Ya, bila bercakap orang terus ya, suka kepada Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini abad ke-7. Kemudian wa amma ahamu turuq as-sufiyah allati zaharat fil qarni samin al-hijri fahiya at-tariqatu an-naqsyabandiyatu. Siapa yang baca? وأما أهم الطرق الصوفية التي ظهرت في القرن الثامن الهجري فهي الطريقة النقشبندية ومؤسس هذه الطريقة النقشبندية والعارف بالله السيد بهاء الدين محمد بن محمد الشريف الحسيني الحسني الأويسي البخاري المعروف بشاه النقشبندي ولد رضي الله عنه بقصر العرفان في شهر المحرم سنة 17 و700.
والمتوفى سنة 91 و700 فنشأ وتربى في أحضان الرعاية حتى استوى عوده وفي كل يوم تلوح عليه سمات نورانية تبشر بفتوح رباني عظيم. Nah, adapun tarekat Sufia yang muncul di abad ke-8, ya, yang paling penting adalah tarekat Naqsyabandi. Muassis tarekat ini adalah Al-Arif Billah As-Sayyid Bahauddin Muhammad ibn Muhammad Asy-Syarif Al-Husain Al-Hasan Al-Uwaisi Al-Bukhari Al-Ma'ruf Bisyah Naqsyaband. Ya. Dilahirkan di Qasr Al-Irfan, yaitu di mana? Di salah satu kampung Bukhara. Ya. Di bulan Muharram tahun 717, wafat 791, maka dia tumbuh, ya, dan dididik di Ahdhanir Riayah, ya, betul-betul di peliharaan Allah, ya, di pelukan pemeliharaan Allah, sehingga istawa auduh, ya, sehingga istawa itu sebetulnya sempurna, auduhu tumbuhnya, berdirinya artinya. Ya. Dan di hari wafikulem, dan setiap hari muncul ke atasnya ciri-ciri cahaya yang memberikan kabar gembira akan putuh Rabbani yang azim. Memang cerita Sidi Bahauddin ini, ya, sedikit menceritakan tentang mengajinya seperti apa, tetapi, ya, dia dikenal seorang yang Allah pelihara tumbuh, ya, menjadi aulia. Ya. Bahkan beliau mula-mula bergurunya kepada anjing. Ya. Karena ketika beliau bertanya siapakah guruku, ya, maka disuruh, ya, oleh seorang darwish itu orang majdub di jalan. Gurumu anjing, katanya. Kau peliharalah anjing di sana. Nanti kau akan jumpa gurumu. Jadi dia datang ke satu kampung yang ramai anjing dan dia rawat anjing. Satu kampung. Ya. Pagi, petang, sore, apa kerjanya? Memandikan anjing, membersihkan anjing, dan terus semua. Ya, berbulan-bulan. Ya, sampai kemudian dia mendapat isyarat untuk pergi. Begitu pergi, tiba-tiba di jalan dia nampak, ya, nampak ada anjing dari jauh, besar sangat anjing itu. Begitu bertemu, berhadapan dengan beliau, anjing itu berhenti. Ya. Begitu berhenti, maka beliau mengatakan, ya Syekh. Itulah makanya di sini fi ahdhanir riayah. Ya, dia dalam ahdhan itu dalam perlukan, ya, dalam hadana, dalam buaya pelukan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiba-tiba anjing itu membelakanginya. Ya, dan kemudian mengangkat kepalanya dan mengangkat tangannya. Nah, terus dia amin. Amin, amin. Rupanya anjing itu udah kencing. Ya, tapi dia amin, 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 amin. Setelah dia kena pejam, setelah tengok tak ada. Nah, kemudian dia pergi ke, ya, gurunya, yaitu Syekh As-Saiful Amiril Kilan. Ya. Nah, sudah alim. Nah, sudah alim. Ya, cerita mereka semua sudah alim jadi guru. Ya. Sebetulnya begini. Kan tarekat itu marahil, itu yang dikenal sekarang. Ya. Tasawuf ini marahil. Marhalah pertama, marhalah mujahadah, ya. Mujahadah, tazkiyah. Baru ketika mujahadah, di sini marhalah untuk ma'rifat. Nah, mereka itu mencari guru untuk ini dulu. Ini mereka sudah dapat di mana? Di madrasah. Ketika dia belajar ta'lim, ya, ilmu, ya, di seorang syekh, dan dia mendapatkan 2 sekali ini. Nah, itu bezanya.
para mursyidin itu selalu berguru di guru yang juga murabbi. Gitu. Kecuali Imam Al-Ghazali misalnya kan, Imam Al-Ghazali dia mengaji ilmu ya, di orang yang bukan seorang murabbi, baru terakhir dia pergi ke murabbi, pergi ke sini. Ya. Makanya ketika Imam Al-Ghazali itu dia ingin berguru, maka oleh gurunya disuruh tazkiyatun nafs, apa uzlah, disuruh khalwah, baru kemudian datang ke gurunya untuk mengambil ma'rifat. Maka di dalam tasawuf yang wajib berguru itu wajib ma'as syaikh, itu adalah untuk ma'rifat. Kalau untuk tazkiyah sebetulnya ya hanya mustahab, dianjurkan saja. Tetapi oleh Sidi Abdul Qadir Al-Jilani diwajibkan mulai ini. Ya, tapi di zaman itu seabad 2 abad ya masih tidak, karena masih banyak seorang murabbi yang juga mengajarkan semua ilmu. Ya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, salah satu muridnya yaitu Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah beliau bercerita bahwa tafaqahtu, aku belajar fikih. Tafaqahtu itu bukan belajar fikih, belajar nahwu, sharaf, usul fikih, itu tafaqahtu. Ya, fi aidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa akhadtul khirqata anhu, dan saya mengambil tarekat dari dia. Jadi para mursyidin dulu itu ya mengajar fikih, ya mengajar Quran, ya mengajar ya, karena ulama sepakat mengambil ilmu dari seorang yang mengamalkannya dan memiliki hakikatnya itu jauh lebih afdal dari orang yang hanya mengajarkan ilmu saja. Nah, maka ketika seorang mengambil ilmu ya, ulum syariah, ketika seorang mursyid tidak punya masa untuk mengajarkan ulum syariah, maka dia wajib mengambil ulum syariah dari ulama-ulama lain. Tapi kalau dia jumpa seorang murabbi yang juga mengajarkan ulum syariah, maka dia tidak perlu kepada yang lain. Ya. Karena ulama sepakat jika mengambil ulum syariah dari ahli haqiqah itu lebih afdal. Karena dia punya ilmu, dia mengamalkan, dan dia memiliki hakikatnya. Nah, seperti para mursyidin itu, Sidi Abdul Hasan, Sidi semua, mereka memang belajar kepada seorang syekh dan juga dia alim bil ulum syariah. Nah kemudian silsilah tarekatnya akhadha Syekh Muhammad Bahauddin Asy-Syaikh Naqsabandi Al-Bukhari an Syekh As-Saif Al-Amir Al-Kilal an Syekh Muhammad Bab As-Samasi an Syekh Azizan An-Nasaj Ar-Ramiyatni an Syekh Mahmud Al-Anjiri atau Ganawi an Syekh Muhammad Arif Ar-Riyukuri Ramiyatni an Syekh Abdul Khaliq Al-Gajdawani an Syekh Abi Yaqub As-Sif Al-Hamazani an Syekh Abi Ali Al-Fadl Al-Farmadi an Syekh Abi Al-Hasan Al-Harqani an Syekh Taipur Ibn Isa Abu Yazid Al-Bistami an Sayyid Al-Imam Ja'far As-Sadiq an Sayyidina Al-Qasim Ibn Muhammad Abi Bakar an Sayyidina Salman Al-Farisi Sayyidina Abu Bakar Siddiq an Sayyidil Mursalin. Ini juga Imam Naqsabandi juga punya silsilah 2 dari Sidi Abu Bakar Salman Al-Farisi, dan juga dia dapat tarekat dari Sayyidina Al-Husain. Ya, ada 2 jalur. Baik. Ini adalah tarekat-tarekat besar di 3 abad abad 6, abad 7, abad 8. Ya. Dan kemudian tarekat-tarekat berikutnya cabang daripada ya, tarekat-tarekat ini. Sebetulnya ada lagi tarekat Ad-Dasuqi, ya. Dan tarekat yang kemudian adalah cabang daripada tarekat 3 tarekat ini. 4 ya, Rifai, Qadiri, Sasili, 5 ya, Al-Badawi dan Naqsyabandi. Baik. Al-faslu tsani malamihut turki sufiyah wa kaifiyatul intisabi ilaiha wa khasaisuha.
Bab ini menerangkan ada 3 perkara. Pertama, malamih. Apa malamih itu? Ciri-ciri ya. Ciri-ciri tarekat sufi. Malamih itu fenomenanya, ciri-ciri yang nampak. Ya, yang orang boleh nampak. Tengok tarekat itu apa? Syekh, murid, baiat, itu yang nampak. Ya, malamihnya itu. Ya. Yang kedua, kaifiatul intisabi ilaiha. Bagaimana cara masuk tarekat. Ya. Dan yang ketiga, khasais. Apa khasais itu? Keistimewaannya. Ya, khasais. Karakteristiknya. Ya. Kekhasannya. Ya. Itu kita akan baca insyaallah malam nanti. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.